Selama berabad-abad, Masjidil Haram dikenal sebagai tempat yang paling suci dan paling aman bagi umat Islam. Disinilah jutaan orang datang untuk beribadah tanpa rasa takut, tanpa ancaman, dan tanpa bayangan bahwa kekerasan bisa terjadi di dalamnya. Tempat ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol ketenangan dan kesucian yang dijaga dengan sangat ketat. Namun pada 20 November 1979, keyakinan itu runtuh. Pagi itu, di tengah aktivitas ibadah yang berlangsung seperti biasa, tiba-tiba muncul sebuah klaim yang mengubah segalanya. Seorang pria dinyatakan sebagai Imam Mahdi, sosok yang dalam keyakinan Islam diyakini akan muncul di akhir zaman. Pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Ia datang bersama sekelompok orang yang siap mempertahankannya, dan dalam waktu singkat, situasi di dalam Masjidil Haram berubah menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa ini bukan hanya mengejutkan karena keberanian tindakan tersebut, tetapi juga karena tempatnya. Masjidil Haram bukan sekadar lokasi, melainkan simbol yang memiliki makna khusus bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ketika konflik terjadi di dalamnya, dampaknya langsung meluas, melampaui batas negara dan menjadi perhatian global. Apa yang terjadi di hari itu bukan sekadar insiden singkat, melainkan awal dari rangkaian peristiwa yang melibatkan keyakinan, kekuasaan, dan keputusan-keputusan besar yang harus diambil dalam waktu yang sangat terbatas. Situasi berkembang cepat dan setiap langkah yang diambil membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Pertanyaannya bukan sekadar bagaimana mungkin sebuah peristiwa berdarah bisa terjadi di Masjidil Haram, melainkan bagaimana sebuah keyakinan dapat berkembang hingga melahirkan klaim sebesar itu, bagaimana sekelompok orang bisa membawa situasi sejauh itu, dan bagaimana negara merespons krisis yang terjadi di tempat paling suci dalam Islam. Inilah kisah tentang penyerbuan Masjidil Haram, tentang klaim kemunculan Imam Mahdi, tentang konflik yang terjadi di pusat dunia Islam, dan tentang peristiwa yang mengguncang Arab Saudi serta dunia Islam secara keseluruhan. Pada awal dekade 1970-an, Arab Saudi memasuki fase yang belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Lonjakan harga minyak setelah krisis energi global pada tahun 1973 menjadikan negara tersebut salah satu kekuatan finansial baru di dunia. Dan dalam waktu singkat, pendapatan negara meningkat drastis. Di bawah kepemimpinan Raja Khalid, pemerintah Saudi mulai mengalirkan dana besar-besaran ke berbagai sektor, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perluasan kota-kota utama seperti Riyadh dan Jeddah. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, lanskap negara yang sebelumnya didominasi gurun dan kota tradisional mulai berubah menjadi pusat pembangunan modern. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada bangunan dan infrastruktur. Arab Saudi mulai membuka diri terhadap teknologi dan tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Ribuan insinyur, teknisi, dan pekerja dari berbagai negara datang untuk menjalankan proyek-proyek ambisius tersebut. Bersamaan dengan itu, televisi, radio, dan berbagai media modern mulai menyebar luas. Gaya hidup masyarakat pun perlahan mengalami pergeseran. Konsumsi meningkat, ruang publik berkembang, dan hubungan dengan dunia luar menjadi semakin terbuka. Namun modernisasi ini tidak terjadi tanpa tantangan. Sejak awal berdirinya, Arab Saudi memiliki fondasi religius yang kuat dengan ulama sebagai bagian penting dalam struktur kekuasaan. Ketika perubahan sosial berlangsung begitu cepat, tidak semua kelompok masyarakat menyambut perubahan ini dengan cara yang sama. Bagi sebagian kalangan religius konservatif, masuknya budaya luar dan perubahan gaya hidup dianggap mengganggu tatanan lama yang selama ini mereka jaga. Namun ketegangan tersebut belum berubah menjadi konflik terbuka, tetapi mulai terlihat dalam bentuk kritik yang semakin sering terdengar dari kelompok-kelompok tertentu. Mereka mempertanyakan arah kebijakan negara, terutama dalam hal modernisasi yang dianggap terlalu cepat dan terlalu jauh dari nilai-nilai Islam yang mereka yakini. Dalam pandangan mereka, kekayaan dari minyak bukan hanya membawa kemakmuran, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang sulit dikendalikan.
Di sisi lain, pemerintah Saudi menghadapi tekanan yang tidak kalah kompleks. Mereka harus mengelola pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sekaligus menjaga stabilitas politik dan legitimasi religius. Keputusan-keputusan pembangunan yang diambil seringkali berorientasi pada percepatan, didorong oleh peluang ekonomi global yang terbuka lebar. Namun perubahan yang terlalu cepat tersebut membuat sebagian masyarakat kesulitan beradaptasi. Situasi ini menciptakan jarak yang semakin nyata antara arah kebijakan negara dan pandangan sebagian masyarakatnya. Modernisasi memang membawa kemakmuran dan pembangunan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang identitas, otoritas, dan batas perubahan. Bagi sebagian masyarakat, pembangunan merupakan simbol kemajuan. Namun bagi yang lain, hal itu justru mulai dianggap sebagai penyimpangan. Dan di tengah perubahan itulah mulai muncul kelompok-kelompok yang tidak lagi sekadar mengkritik, tetapi mulai merumuskan pandangan alternatif tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur. Bagi mereka, masalahnya bukan hanya pada kebijakan tertentu, melainkan pada arah negara secara keseluruhan yang dianggap telah menyimpang dari prinsip yang mereka anggap benar. Ketegangan ini memang belum mencapai titik puncaknya, tetapi fondasinya sudah terbentuk dengan jelas, dan dari sinilah benih peristiwa yang lebih besar mulai tumbuh. Perubahan cepat di Arab Saudi tidak hanya menimbulkan kegelisahan, tetapi juga mulai melahirkan penolakan yang lebih terorganisir. Di berbagai lingkaran keagamaan non-resmi, diskusi tidak lagi berhenti pada kritik terhadap gaya hidup atau kebijakan tertentu. Pembahasan mulai bergeser menjadi penilaian menyeluruh terhadap kondisi masyarakat, bahkan mempertanyakan legitimasi kekuasaan. Kritik tersebut tumbuh di masjid-masjid kecil, kelompok kajian, hingga jaringan pertemanan yang memiliki pandangan serupa. Salah satu gagasan yang semakin menguat adalah seruan untuk kembali pada praktik Islam yang mereka anggap lebih murni. Bagi kelompok ini, perubahan sosial yang terjadi bukan sekadar adaptasi zaman, melainkan bentuk penyimpangan yang harus diluruskan. Mereka menilai bahwa kemajuan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada cara hidup masyarakat. Melemahnya disiplin religius, meningkatnya pengaruh budaya luar, dan berkurangnya kontrol terhadap perilaku masyarakat. Dan dari sinilah muncul keyakinan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan perubahan kecil, tetapi perubahan menyeluruh terhadap arah kehidupan sosial. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi kritik terhadap struktur keagamaan resmi yang selama ini menjadi bagian dari sistem negara. Ulama yang berada dalam institusi pemerintah mulai dipandang tidak lagi independen. Dalam perspektif kelompok konservatif ini, para ulama yang seharusnya menjaga nilai-nilai agama justru dianggap telah berkompromi dengan kekuasaan. Fatwa mereka dinilai terlalu selaras dengan kepentingan negara sehingga kehilangan peran kritisnya. Ketidakpercayaan ini menjadi salah satu faktor penting yang memisahkan mereka dari arus utama masyarakat. Seiring berjalannya waktu, batas antara keresahan moral dan sikap oposisi semakin tidak jelas. Kritik terhadap perubahan sosial perlahan berkembang menjadi penolakan terhadap sistem yang mendorong perubahan tersebut. Pemerintah tidak lagi dipandang sekadar sebagai pengelola negara, tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas arah yang dianggap menyimpang. Dari titik inilah, posisi kelompok-kelompok tersebut mulai berubah. Dari pengamat kritis menjadi pihak yang merasa perlu melakukan tindakan. Perubahan sikap ini juga memengaruhi cara mereka membangun jaringan. Hubungan yang semula tidak terstruktur mulai berkembang menjadi jaringan yang lebih terorganisir, dengan kesamaan pandangan sebagai dasar yang menyatukan mereka. Diskusi tidak lagi sekadar membahas keadaan, tetapi mulai mengarah pada rencana tindakan. Dalam proses ini, mereka mulai merasa perlu memiliki seorang tokoh yang bisa menyatukan gagasan, memberi arah, dan mengubah keresahan menjadi gerakan yang lebih terorganisir. Pada titik inilah, dinamika internal kelompok-kelompok tersebut mulai terkonsolidasi. Gagasan tentang pemurnian agama, kritik terhadap otoritas resmi, dan ketidakpuasan terhadap arah negara bertemu dalam satu pemikiran. Apa yang sebelumnya tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, perlahan mulai terhubung oleh visi yang sama, meskipun belum sepenuhnya terpusat.
Dan dari lingkungan seperti inilah perlahan muncul sosok yang tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga menawarkan arah yang lebih tegas dan pada akhirnya menjadi pusat dari seluruh peristiwa yang akan terjadi. Sosok yang kemudian muncul dari lingkungan tersebut bukan berasal dari kalangan tokoh agama atau pusat kekuasaan. Ia datang dari latar belakang yang lebih sederhana, tetapi memiliki pengalaman yang membentuk cara pandangnya secara mendalam. Ia adalah Juhaiman Al-Otaibi, seorang mantan Garda Nasional Arab Saudi, sebuah institusi militer yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kerajaan. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman tentang struktur keamanan negara, sekaligus membuka akses terhadap jaringan individu yang memiliki latar belakang sama, terlatih, disiplin, dan memiliki kedekatan dengan institusi negara. Setelah meninggalkan dunia militer, Juhaiman semakin aktif dalam kegiatan keagamaan di luar struktur resmi. Ia tidak membangun pengaruh melalui jabatan formal, melainkan lewat pertemuan-pertemuan kecil, diskusi, dan pengajian yang berkembang secara organik. Dalam ruang-ruang inilah ia mulai menyampaikan gagasannya secara sistematis. Ia tidak hanya berbicara tentang praktik keagamaan, tetapi juga mengkritisi kondisi masyarakat dan arah negara secara keseluruhan dengan pendekatan yang lebih tegas dibandingkan kebanyakan pengkhotbah lain pada masanya. Pandangan Juhaiman terhadap situasi yang berkembang tidak hanya sebatas kritik umum. Ia melihat adanya ketidaksesuaian antara sistem yang berjalan dengan prinsip yang ia yakini. Menurutnya, struktur kekuasaan yang ada telah menciptakan jarak antara otoritas dan nilai-nilai yang seharusnya dijaga. Ia melihat perubahan sosial mulai mengubah cara hidup masyarakat, dan bagi Juhaiman, perubahan tersebut semakin sulit dikendalikan. Gaya penyampaiannya yang tegas dan tanpa kompromi membuat pesannya mudah dipahami, sekaligus menarik perhatian mereka yang telah lebih dulu merasa gelisah. Seiring berjalannya waktu, lingkaran sekitarnya mulai berkembang. Mereka yang datang tidak hanya ingin mendengar orasi, tetapi juga untuk terlibat lebih jauh. Juhaiman tidak membentuk organisasi resmi dengan struktur yang jelas, melainkan jaringan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kesamaan pandangan. Para pengikut awal kelompok tersebut berasal dari latar belakang yang beragam, namun memiliki satu kesamaan. Keyakinan bahwa kondisi yang ada tidak bisa dibiarkan berlanjut tanpa perubahan yang mendasar. Dalam proses ini, identitas kelompok mulai terbentuk dengan jelas. Mereka tidak lagi sekadar kumpulan individu dengan keresahan yang sama, tetapi mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari satu gerakan yang lebih besar. Pembagian peran yang mulai terbentuk, koordinasi yang semakin rapi, dan arah bersama mulai disepakati. Di tengah proses ini, Juhaiman menjadi pusat yang menghubungkan semua elemen ini, bukan hanya sebagai penggerak, tetapi juga sebagai penentu arah. Perkembangan ini mengubah dinamika kelompok secara signifikan. Jika sebelumnya mereka hanya bergerak dalam diskusi dan penyebaran gagasan, kini mulai muncul dorongan untuk mengambil langkah yang lebih konkret. Jaringan yang telah terbentuk menjadi fondasi yang kuat, sementara kepemimpinan Juhaiman memberi arah yang semakin jelas. Pada tahap inilah, gerakan tersebut telah melewati fase awal sebagai reaksi terhadap kondisi sosial. Ia telah berubah menjadi kelompok yang memiliki tujuan, kepemimpinan, dan jaringan yang saling terhubung. Dan dari titik inilah, arah pergerakan mereka mulai berkembang ke tahap berikutnya. Bukan lagi sekadar menolak perubahan yang mereka anggap menyimpang, tetapi membangun keyakinan yang akan menjadi dasar bagi tindakan yang jauh lebih ekstrem. Perkembangan berikutnya dalam gerakan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan struktur dan kepemimpinan, tetapi memasuki ranah keyakinan yang mulai menentukan arah tindakan mereka. Di dalam lingkaran internal kelompok tersebut, pembahasan yang lebih spesifik tentang tanda-tanda akhir zaman mulai berkembang. Hadis-hadis tentang kemunculan Imam Mahdi menjadi semakin sering dibicarakan, bukan lagi sebagai kajian teologis umum, tetapi sebagai sesuatu yang dianggap relevan dengan kondisi yang mereka hadapi saat itu. Dalam tradisi Islam, Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang akan muncul di masa penuh kekacauan untuk mengembalikan keadilan dan kemurnian agama.
Bagi kelompok ini, situasi yang mereka lihat di sekelilingnya dianggap mencerminkan gambaran tersebut. Dari sini, pemahaman mereka mulai bergeser, dari sekadar membaca teks menjadi penarikan kesimpulan yang lebih konkret. Mereka tidak lagi hanya menunggu tanda-tanda itu muncul, tetapi mulai meyakini bahwa tanda-tanda tersebut sedang terjadi. Di titik inilah, nama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani mulai muncul ke permukaan. Ia bukan hanya sekadar bagian dari kelompok, tetapi memiliki karakteristik yang dianggap sesuai dengan deskripsi yang mereka yakini. Nama yang dianggap selaras dengan riwayat, latar belakang pribadi, serta kedekatannya dengan Juhaiman membuat posisinya semakin menonjol di antara anggota lain. Penilaian ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian diskusi internal yang semakin mengarah pada satu kesimpulan. Penetapan Al-Qahtani sebagai sosok Imam Mahdi menjadi titik balik yang menentukan arah gerakan. Keputusan ini tidak hanya mengubah cara mereka melihat situasi, tetapi juga mengubah posisi mereka terhadap dunia luar. Jika sebelumnya mereka hanya mengkritik dan menolak, kini mereka mulai merasa menjadi bagian dari sebuah misi yang lebih besar. Dalam kerangka inilah, tindakan yang mereka ambil tidak lagi dipahami sebagai pilihan, melainkan sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Keyakinan tersebut juga memperkuat loyalitas di dalam kelompok. Hubungan antar anggota tidak lagi hanya didasarkan pada kesamaan pandangan, tetapi juga pada komitmen terhadap misi yang mereka yakini memiliki makna religius. Komitmen terhadap misi tersebut membuat hubungan mereka semakin kuat, karena setiap tindakan tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari keyakinan yang mendasarinya. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan pendapat di dalam kelompok tersebut menjadi semakin sulit diterima. Perubahan ini memiliki konsekuensi langsung terhadap cara mereka merencanakan langkah berikutnya. Dengan adanya figur yang diyakini sebagai Imam Mahdi, serta narasi yang memperkuat keyakinan mereka, batas antara keyakinan dan tindakan mulai menghilang. Apa yang sebelumnya hanya berupa gagasan, kini mulai diterjemahkan ke dalam rencana yang lebih konkret. Mereka mulai memiliki tujuan yang jelas, dan keputusan-keputusan yang diambil mulai mengarah pada tujuan yang sama. Pada tahap ini, gerakan tersebut telah memiliki semua elemen utama: kepemimpinan yang terpusat, keyakinan yang memberi legitimasi, dan tujuan yang dianggap tidak bisa ditunda. Dari sinilah, fokus mereka bergeser ke tahap berikutnya, menyusun langkah operasional untuk mewujudkan keyakinan tersebut dalam tindakan nyata. Sebuah tindakan yang skalanya akan jauh melampaui apapun yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah arah gerakan ditetapkan, fokus mereka beralih ke satu pertanyaan utama: bagaimana mewujudkan rencana itu menjadi aksi nyata? Tahap ini bukan lagi soal gagasan, melainkan penyusunan operasi yang membutuhkan koordinasi, kerahasiaan, dan disiplin tinggi. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat karena satu kesalahan saja dapat menggagalkan seluruh rencana. Proses perekrutan menjadi fondasi utama, namun dilakukan secara tertutup dan sangat selektif. Juhaiman dan lingkaran terdekatnya mengandalkan hubungan personal serta rekomendasi dari anggota yang sudah dipercaya. Pola ini memberi mereka kendali penuh atas siapa yang terlibat, sekaligus mengurangi risiko penyusupan. Mereka yang direkrut bukan hanya harus memiliki keyakinan yang sama, tetapi juga kesiapan untuk menjalankan peran dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Seiring bertambahnya jumlah anggota, kebutuhan logistik mulai menjadi perhatian berikutnya. Mereka harus mengumpulkan senjata, amunisi, serta perlengkapan lain tanpa menarik perhatian aparat keamanan. Pengadaan dilakukan secara bertahap dan melalui jalur yang tersebar agar tidak meninggalkan pola yang mudah dilacak. Senjata ringan seperti senapan dan pistol menjadi perlengkapan utama, dilengkapi dengan persediaan makanan dan air untuk menghadapi kemungkinan konflik yang berkepanjangan. Tantangan terbesar muncul ketika target operasi mereka merupakan lokasi dengan pengamanan paling ketat, Masjidil Haram. Lokasi tersebut bukan hanya pusat ibadah, tetapi area yang berada di bawah pengawasan ketat aparat keamanan Saudi. Untuk mengatasinya, mereka menyusun metode penyusupan yang nyaris tidak terlihat.
Senjata dan perlengkapan dimasukkan secara bertahap, disamarkan dalam bentuk yang tidak mencurigakan. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah menggunakan peti-peti yang tampak seperti perlengkapan pemakaman, memanfaatkan kebiasaan sosial untuk menghindari pemeriksaan mendalam. Selain logistik, penentuan waktu menjadi keputusan strategis yang krusial. Mereka memilih awal tahun Hijriah 1400 sebagai momen pelaksanaan. Pilihan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari perhitungan yang menggabungkan makna simbolis dan kondisi lapangan. Awal abad baru dalam kalender Islam dipandang sebagai titik transisi yang memiliki makna khusus, sekaligus menjadi waktu di mana aktivitas ibadah di Masjidil Haram tetap berlangsung seperti biasa. Situasi tersebut memberi mereka kesempatan untuk bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan sebelum aksi dimulai. Koordinasi antar anggota juga disusun dengan memperhatikan peran masing-masing. Ada yang bertugas membawa perlengkapan, mengatur posisi di dalam area Masjidil Haram, dan ada yang bertanggung jawab terhadap komunikasi saat operasi berlangsung. Meskipun tidak menggunakan struktur formal seperti organisasi militer, pembagian tugas ini menunjukkan adanya perencanaan yang cukup rinci. Setiap individu memahami perannya dan keberhasilan rencana sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan tugas tersebut. Seluruh persiapan ini dilakukan dalam jangka waktu yang tidak singkat dengan menjaga kerahasiaan sebagai prioritas utama. Tidak ada pengumuman terbuka dan tidak ada tanda-tanda yang mudah dikenali dari luar. Dari sudut pandang publik, aktivitas di sekitar Masjidil Haram tetap berjalan seperti biasa. Jamaah datang dan pergi, ibadah berlangsung tanpa gangguan, dan tidak ada indikasi bahwa sebuah operasi besar sedang dipersiapkan di balik rutinitas tersebut. Namun di balik rutinitas itulah, semua elemen yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana telah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Jaringan telah terbentuk, perlengkapan telah tersedia, dan waktu pelaksanaan telah ditentukan. Seluruh proses ini akhirnya mengarah pada satu momen yang tampak seperti hari biasa, sebuah pagi yang dimulai dengan ibadah seperti biasanya. Tetapi dalam waktu singkat, pagi itu akan berubah menjadi awal dari krisis yang mengguncang Arab Saudi dan umat Islam khususnya. Pagi itu dimulai seperti hari-hari biasanya di Masjidil Haram. Ribuan jamaah telah berkumpul sejak sebelum fajar, memenuhi pelataran dan area di sekitar Ka'bah. Suasana tenang dan tertib mengikuti ritme ibadah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Imam memimpin sholat subuh dan barisan jamaah bergerak serempak mengikuti setiap gerakan. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa menit ke depan, situasi ini akan berubah secara drastis. Setelah sholat selesai, sebagian jamaah mulai beranjak dari tempatnya. Ada yang melanjutkan ibadah, ada yang bersiap meninggalkan area masjid. Di tengah pergerakan yang masih wajar itulah, sekelompok orang tetap diam di posisi mereka, tidak bergerak dan tidak terburu-buru seperti jamaah lain. Perilaku tersebut awalnya tidak menarik perhatian, karena Masjidil Haram selalu dipenuhi berbagai aktivitas dengan pola yang beragam. Namun dalam hitungan detik, perbedaan itu mulai terlihat jelas. Beberapa anggota kelompok bergerak menuju titik-titik yang telah mereka tentukan. Peti-peti yang sebelumnya tampak seperti perlengkapan pemakaman mulai dibuka. Dari dalam, satu persatu senjata dikeluarkan, senapan, amunisi, dan perlengkapan lain yang sebelumnya tersembunyi dari pengawasan. Proses ini berlangsung cepat dan terkoordinasi. Mereka langsung mengambil posisi, seolah setiap langkah telah diatur tanpa perlu instruksi tambahan. Situasi berubah seketika. Jamaah yang masih berada di dalam masjid mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Beberapa jamaah mencoba menjauh, tetapi ruang gerak mereka mulai terbatas. Kelompok bersenjata itu dengan cepat menguasai titik-titik strategis, memastikan bahwa ruang utama masjid berada dalam kendali mereka. Dalam waktu singkat, aktivitas yang sebelumnya bebas berubah menjadi ruang dengan kontrol yang ketat. Di tengah kekacauan itu, mikrofon Masjidil Haram diambil alih kelompok tersebut.
Suara yang biasanya digunakan untuk memimpin ibadah kini digunakan untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Yuhaiman al-Otaibi menyampaikan pengumuman yang menjadi inti dari seluruh aksi ini, bahwa Imam Mahdi telah muncul dan umat diminta untuk memberikan baiat. Di sampingnya, Muhammad bin Abdullah al-Qahtani diperkenalkan sebagai sosok yang dimaksud. Pernyataan ini bukan sekadar pengumuman, melainkan bagian dari upaya mengendalikan situasi dan memengaruhi jamaah yang masih berada di dalam masjid. Bagi banyak jamaah, situasi ini sulit dipahami. Mereka berada di tempat yang selama ini dianggap paling aman dan suci, namun kini dipenuhi senjata dan perintah yang membingungkan. Kebingungan sempat menahan reaksi mereka, namun ketika senjata terlihat jelas, suasana berubah menjadi kepanikan yang sulit dikendalikan. Kelompok bersenjata tersebut kemudian menutup seluruh akses keluar masuk masjid. Pintu-pintu utama dikendalikan dan pergerakan jamaah dibatasi. Dengan langkah ini, mereka memastikan bahwa area tersebut sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Tidak ada jalur keluar yang bebas, dan komunikasi dengan pihak luar menjadi sangat terbatas. Masjid yang sebelumnya terbuka bagi siapa saja kini berubah menjadi ruang yang terisolasi. Di dalam masjid, posisi kelompok tersebut mulai menguat. Mereka menyebar ke berbagai bagian, menjaga titik-titik penting dan mengawasi pergerakan jamaah. Setiap tindakan yang diambil menunjukkan bahwa ini bukan aksi spontan, melainkan operasi yang telah dipersiapkan dengan matang. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka berhasil mengubah fungsi masjid dari tempat ibadah menjadi wilayah yang mereka kuasai sepenuhnya. Sementara itu, jamaah yang terjebak di dalam menghadapi situasi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tidak ada kepastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada informasi yang jelas dari luar dan tidak ada jaminan keamanan. Sebagian berusaha tetap tenang, sementara yang lain mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan penguasaan penuh terhadap area utama dan akses yang telah dikendalikan, fase awal operasi dapat dikatakan berhasil sesuai dengan rencana mereka. Dalam waktu singkat, Masjidil Haram tidak lagi berfungsi seperti biasanya. Tempat suci tersebut telah berubah menjadi ruang tertutup yang dipenuhi ketegangan, di mana setiap keputusan berikutnya akan menentukan arah dari peristiwa yang baru saja dimulai. Setelah pengambilalihan berhasil dilakukan, Masjidil Haram sepenuhnya berada di bawah kendali kelompok bersenjata. Jamaah yang sebelumnya bebas bergerak kini tidak lagi memiliki kendali atas posisi mereka. Banyak di antara mereka yang tidak sempat meninggalkan area masjid dan perlahan menyadari bahwa mereka tidak lagi berada dalam situasi ibadah biasa. Tanpa adanya pernyataan resmi tentang penyanderaan, realitas yang terjadi menunjukkan hal yang sama. Mereka terjebak di dalam masjid yang tidak bisa mereka tinggalkan begitu saja. Kelompok militan segera mengatur posisi mereka untuk mempertahankan kendali tersebut. Mereka tidak berkumpul di satu tempat, tetapi menyebar ke berbagai bagian penting dalam kompleks masjid. Menara-menara digunakan sebagai titik pengawasan sekaligus posisi tembak yang memberikan sudut pandang luas terhadap area sekitar. Lorong-lorong dijaga untuk mengontrol pergerakan internal, sementara ruang bawah tanah dimanfaatkan sebagai tempat berlindung sekaligus pusat konsolidasi. Semua ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka cukup baik terhadap struktur fisik Masjidil Haram. Penguasaan terhadap area strategis menjadi kunci dalam mempertahankan situasi. Semua jalur yang berpotensi digunakan untuk masuk atau keluar diawasi dengan ketat. Posisi yang lebih tinggi memberikan mereka keuntungan dalam mengontrol ruang terbuka, sementara area tertutup memungkinkan mereka bertahan dari kemungkinan serangan langsung. Dengan kombinasi ini, mereka menciptakan sistem pertahanan yang membuat pihak luar akan menghadapi kesulitan jika mencoba masuk tanpa perhitungan yang matang. Di sisi lain, kondisi jamaah yang berada di dalam semakin tidak menentu. Tidak semua orang memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan informasi yang beredar terbatas serta tidak selalu akurat. Sebagian hanya mengetahui bahwa mereka tidak diizinkan keluar, sementara yang lain mulai menyadari bahwa mereka berada di tengah situasi bersenjata.
Ketidakjelasan tersebut memperbesar rasa takut karena tidak ada kepastian mengenai apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Situasi ini juga memengaruhi interaksi jamaah di dalam masjid. Mereka yang sebelumnya saling berbaur kini cenderung bergerak dalam kelompok kecil, mencari tempat yang dianggap lebih aman. Beberapa memilih untuk tetap diam dan menunggu, berharap situasi akan segera berakhir, sementara yang lain mencoba memahami apa yang diinginkan oleh kelompok bersenjata tersebut. Dalam kondisi seperti inilah, setiap suara, setiap gerakan, dan setiap perubahan kecil dapat memicu reaksi yang berbeda. Sementara itu, kelompok militan terus memperkuat kendali. Mereka memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar maupun oleh jamaah di dalam untuk mengubah situasi. Komunikasi internal kelompok tersebut tetap terjaga, dan setiap anggota mengetahui peran yang harus dijalankan. Dengan kontrol yang semakin solid, mereka berhasil mempertahankan posisi tanpa gangguan berarti pada tahap awal ini. Seiring berjalannya waktu, tekanan di dalam masjid semakin meningkat. Keterbatasan ruang gerak, minimnya informasi, dan ketidakpastian tentang langkah berikutnya menciptakan kondisi yang menekan secara fisik maupun psikologis. Masjid yang seharusnya menjadi tempat ketenangan kini berubah menjadi ruang yang penuh kewaspadaan, di mana setiap individu harus beradaptasi dengan situasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pada titik inilah, seluruh kompleks Masjidil Haram berada dalam kendali kelompok tersebut, baik secara fisik maupun situasi. Tidak ada area yang benar-benar bebas dari pengawasan mereka, dan setiap pergerakan berada dalam batas yang telah mereka tentukan. Namun sementara kondisi di dalam semakin mencekam dan sulit diprediksi, di luar masjid situasi berkembang ke arah yang berbeda. Pemerintah Saudi kini dihadapkan pada keputusan yang tidak kalah kompleks dengan konsekuensi yang jauh lebih luas bagi dunia Islam. Situasi di luar Masjidil Haram berkembang dengan cepat, sementara aparat belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Informasi awal yang diterima pemerintah masih terbatas. Laporan dari lapangan belum memberikan gambaran yang utuh. Sebagian menyebut adanya kelompok bersenjata, sebagian lain belum bisa memastikan skala dan tujuan dari aksi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, satu keputusan yang keliru bisa memperburuk keadaan. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain menahan diri dan menunggu gambaran yang lebih jelas. Aparat keamanan Saudi mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Pasukan ditempatkan di sekitar kompleks masjid untuk mengisolasi area, tetapi belum melakukan tindakan langsung. Prioritas utama mereka adalah memahami siapa yang terlibat, berapa jumlahnya, dan bagaimana posisi mereka di dalam. Tanpa informasi yang jelas, setiap langkah berisiko menimbulkan dampak yang sulit dikendalikan. Seiring masuknya laporan yang lebih detail, pemerintah mulai menyadari bahwa ini bukan gangguan biasa, melainkan aksi terorganisir dengan tujuan tertentu. Keberadaan senjata, penguasaan area, serta adanya pernyataan tentang kemunculan Imam Mahdi menunjukkan bahwa kelompok tersebut bukan sekadar melakukan protes, tetapi sudah bergerak sebagai kelompok bersenjata. Dari titik inilah, situasi mulai diidentifikasi sebagai pemberontakan bersenjata yang terjadi di lokasi yang sangat sensitif. Di titik inilah pemerintah Saudi menghadapi pilihan yang sulit. Masjidil Haram bukan sekadar bangunan, tetapi simbol yang memiliki makna religius bagi umat Islam di seluruh dunia. Menggunakan kekuatan di dalamnya bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut konsekuensi religius dan politik yang luas. Setiap tindakan militer berisiko menimbulkan kerusakan dan korban jiwa di tempat yang dianggap paling suci. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan efektivitas operasi, tetapi juga legitimasi dari tindakan yang akan diambil. Sebagai kepala negara, Raja Khalid bin Abdul Aziz berada dalam dilema besar, menjaga stabilitas negara sekaligus menghormati kesucian Masjidil Haram. Di sisi lain, aparat keamanan, termasuk Nayef bin Abdul Aziz, harus menyiapkan berbagai opsi penanganan. Namun tanpa legitimasi yang kuat, penggunaan kekuatan berisiko memicu reaksi luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia Islam. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Saudi mengambil langkah penting, berkonsultasi dengan ulama senior.
Diskusi dilakukan untuk menentukan apakah tindakan bersenjata dapat dibenarkan dalam kondisi seperti ini. Pertanyaannya bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut batasan antara menjaga kesucian tempat ibadah dan menghadapi ancaman yang nyata di dalamnya. Dalam proses tersebut, para ulama mempertimbangkan situasi yang berkembang. Mereka menilai bahwa kelompok bersenjata telah mengubah fungsi Masjidil Haram dari tempat ibadah menjadi lokasi yang digunakan untuk tindakan yang melanggar ketertiban dan keamanan. Berdasarkan pertimbangan inilah, mereka menyimpulkan bahwa upaya untuk mengembalikan fungsi masjid dapat dibenarkan selama dilakukan dengan tujuan menghentikan ancaman dan memulihkan keadaan. Hasil dari konsultasi tersebut adalah keluarnya fatwa yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak. Fatwa ini menjadi dasar hukum dan religius yang memungkinkan penggunaan kekuatan dalam situasi yang sebelumnya berada di wilayah abu-abu. Dengan adanya keputusan tersebut, pemerintah tidak lagi terhambat oleh pertanyaan tentang pertimbangan moral, melainkan bisa mulai menyusun langkah operasional secara lebih konkret. Namun keputusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Justru setelah legitimasi diperoleh, tantangan berikutnya menjadi lebih kompleks. Pemerintah kini harus menentukan bagaimana cara merebut kembali Masjidil Haram tanpa menimbulkan kerusakan besar, tanpa memperluas jumlah korban, dan tanpa menghilangkan makna simbolis dari tempat tersebut. Setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas militer dan sensitivitas religius, karena operasi ini tidak hanya akan mengakhiri krisis, tetapi juga menentukan dampak jangka panjang bagi Arab Saudi dan dunia Islam. Setelah memperoleh legitimasi, pasukan keamanan Saudi mulai bergerak untuk merebut kembali Masjidil Haram. Namun sejak langkah pertama dilakukan, mereka menghadapi kenyataan bahwa operasi ini jauh lebih kompleks dibandingkan operasi militer pada umumnya. Area masjid yang luas, dengan struktur bertingkat, lorong sempit, ruang tertutup, serta jalur bawah tanah yang saling terhubung, memberikan keuntungan besar bagi kelompok bersenjata yang sudah lebih dulu menguasai posisi. Kontak senjata pertama terjadi ketika pasukan mencoba mendekati titik masuk utama. Tembakan dari dalam menunjukkan bahwa pihak yang bertahan telah siap menghadapi serangan. Mereka memanfaatkan posisi yang lebih tinggi dan area yang terlindung untuk mengendalikan jalur masuk. Dalam situasi seperti inilah, setiap langkah maju menjadi sangat berisiko, karena pasukan harus bergerak dalam ruang terbuka yang berada dalam jangkauan tembak. Upaya awal dilakukan dengan pendekatan langsung, dengan harapan dapat menekan kelompok tersebut dalam waktu singkat. Namun strategi ini tidak berjalan sesuai harapan. Setiap kemajuan kecil harus dibayar mahal, sementara pihak di dalam mampu bertahan dengan memanfaatkan struktur bangunan yang kompleks. Posisi mereka memungkinkan untuk berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa mudah terdeteksi, sehingga menyulitkan pasukan untuk mengunci pergerakan. Seiring berjalannya waktu, operasi berubah menjadi konflik yang berlarut-larut. Hari demi hari berlalu tanpa adanya terobosan yang signifikan. Pasukan keamanan di luar terus memberikan tekanan, sedangkan kelompok bersenjata di dalam mempertahankan posisi mereka dengan persiapan yang matang. Situasi ini menciptakan kebuntuan, di mana kedua pihak sama-sama tidak dapat mengubah keadaan. Kondisi ini mulai memberi tekanan di berbagai aspek sekaligus. Secara operasional, kelelahan menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Pasukan harus terus siaga dalam situasi yang tidak pasti, sementara keputusan-keputusan penting harus diambil dalam tekanan waktu. Dari sisi politik, tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat. Peristiwa ini tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga mendapat perhatian luas dari dunia Islam. Setiap hari yang berlalu tanpa penyelesaian memperbesar risiko dampak yang lebih luas. Di tengah kebuntuan tersebut, kebutuhan untuk mengubah pendekatan mulai menjadi jelas. Nayef bin Abdul Aziz yang berada dalam struktur pengambilan keputusan keamanan bersama dengan Turki Al-Faisal yang memiliki peran dalam intelijen mulai mempertimbangkan opsi yang berbeda dari metode awal. Fokusnya bukan lagi hanya pada serangan langsung, tetapi bagaimana mengurangi keunggulan posisi yang dimiliki oleh kelompok bersenjata,
Salah satu tantangan terbesar adalah ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat bertahan. Lokasi ini sulit dijangkau oleh pasukan dari luar, tetapi justru memberi perlindungan kuat bagi pihak di dalam. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan pendekatan teknis yang lebih spesifik. Pada titik inilah pemerintah Saudi mulai mempertimbangkan bantuan dari pihak luar yang memiliki pengalaman dalam operasi serupa. Bantuan teknis dari luar negeri kemudian dimanfaatkan untuk merancang strategi baru. Pendekatan yang digunakan mulai berubah dengan memanfaatkan peralatan dan metode yang dapat menembus area tertutup tanpa harus melakukan serangan frontal secara terus-menerus. Salah satu langkah yang diambil adalah penggunaan gas untuk memaksa pihak di dalam keluar dari posisi yang selama ini sulit dijangkau. Cara ini dipilih untuk mengurangi risiko kontak langsung. Selain itu, pasukan juga mulai menyesuaikan pola pergerakan mereka di dalam area masjid. Mereka tidak lagi bergerak terbuka, tetapi memanfaatkan jalur terlindung dan melakukan serangan secara bertahap. Setiap area yang berhasil diamankan menjadi pijakan untuk langkah berikutnya. Proses ini berjalan lambat, tetapi memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan upaya sebelumnya. Perubahan strategi ini secara perlahan mulai mengubah dinamika pertempuran. Keunggulan posisi yang sebelumnya dimiliki oleh kelompok bersenjata mulai berkurang. Tekanan terhadap mereka meningkat, sementara ruang gerak mereka semakin terbatas. Dengan berkurangnya kemampuan untuk berpindah dan bertahan, keseimbangan yang sebelumnya berada dalam kondisi kebuntuan mulai bergeser. Pada saat yang sama, kondisi di dalam kelompok tersebut juga mulai melemah. Keterbatasan sumber daya, tekanan yang terus meningkat, dan hilangnya beberapa posisi strategis membuat kemampuan mereka untuk mempertahankan kendali semakin menurun. Meskipun perlawanan masih berlangsung, intensitasnya mulai menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendekatan baru yang diterapkan mulai memberikan hasil. Meskipun tidak menghasilkan perubahan secara instan, akumulasi dari langkah-langkah kecil mulai membentuk arah yang berbeda. Pasukan Saudi perlahan mendapatkan kembali kendali atas bagian-bagian tertentu dari masjid, sementara posisi kelompok bersenjata semakin terdesak. Pada tahap ini jalannya operasi tidak lagi berada dalam kebuntuan. Strategi yang telah disesuaikan mulai membuka peluang untuk mengakhiri krisis yang telah berlangsung selama beberapa hari. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang bertahap, di mana setiap keputusan-keputusan kecil perlahan mengubah arah pertempuran. Dengan dinamika yang mulai bergeser, arah peristiwa pun bergerak menuju fase berikutnya. Tekanan yang terus meningkat terhadap kelompok bersenjata mulai mendekati titik di mana perlawanan mereka tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuk yang sama. Dan dari sinilah, krisis yang berlangsung selama berhari-hari itu mulai mendekati akhir, sebuah momen yang akan menentukan bagaimana peristiwa ini dikenang dalam sejarah. Memasuki fase akhir operasi, perubahan situasi mulai terlihat jelas. Satu persatu area di dalam Masjidil Haram kembali berada di bawah kendali pasukan Saudi. Proses ini berlangsung bertahap dengan mengamankan titik-titik yang sebelumnya menjadi pusat pertahanan kelompok bersenjata. Setiap ruang yang direbut mempersempit pergerakan lawan, sekaligus membuka akses bagi pasukan untuk melanjutkan operasi ke tahap berikutnya. Tekanan yang terus meningkat memaksa kelompok tersebut untuk bertahan dalam kondisi yang semakin terbatas. Posisi yang sebelumnya memberikan perlindungan kini tidak lagi aman karena jalur akses mulai terputus satu persatu. Mereka tidak lagi leluasa berpindah lokasi seperti di awal pertempuran. Koordinasi internal pun mulai melemah dan perlawanan mulai kehilangan bentuk yang terorganisir. Di tengah situasi tersebut, salah satu momen yang paling menentukan terjadi, kematian Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Sosok yang selama ini dianggap sebagai Imam Mahdi gugur dalam pertempuran. Kehilangannya tidak hanya berdampak pada struktur kepemimpinan, tetapi juga mengguncang keyakinan yang menjadi dasar gerakan tersebut. Tanpa figur yang mereka yakini sebagai Imam Mahdi, fondasi ideologis yang selama ini menopang tindakan mereka mulai runtuh. Dampak dari peristiwa tersebut terlihat langsung pada intensitas perlawanan. Meskipun sebagian anggota masih melanjutkan perlawanan, tetapi tidak lagi terkoordinasi seperti sebelumnya. Tidak ada lagi pusat yang dapat mengarahkan langkah secara konsisten dan keputusan-keputusan yang diambil menjadi semakin terfragmentasi.
Dalam kondisi seperti inilah, kemampuan mereka untuk bertahan semakin menurun. Pasukan Saudi memanfaatkan kondisi ini untuk mempercepat pengamanan area yang tersisa. Dengan tekanan yang terus dipertahankan, mereka mulai menutup ruang gerak kelompok tersebut hingga hampir tidak ada lagi posisi yang bisa dipertahankan. Setiap upaya perlawanan yang tersisa dihadapi dengan pendekatan yang lebih terukur, memastikan bahwa tidak ada celah yang memungkinkan mereka untuk kembali menguasai situasi. Seiring dengan menyempitnya ruang pertahanan, penangkapan mulai dilakukan secara bertahap. Anggota kelompok bersenjata yang masih bertahan di berbagai titik ditangkap satu persatu seiring dengan semakin terkendalinya situasi. Meskipun masih ada risiko perlawanan di beberapa titik, arah peristiwa kini sudah jelas. Keseimbangan kekuatan tidak lagi seperti sebelumnya. Di antara para pelaku yang masih bertahan, satu nama masih menjadi target utama, Juhaiman Al-Otaibi. Sebagai penggerak utama dari seluruh rangkaian peristiwa ini, penangkapannya menjadi salah satu tujuan utama operasi. Setelah tekanan yang terus meningkat dan hilangnya sebagian besar dukungan di sekitarnya, Juhaiman akhirnya berhasil ditangkap. Dengan tertangkapnya sosok ini, struktur kepemimpinan yang tersisa praktis tidak lagi memiliki kemampuan untuk meneruskan perlawanan. Pada titik inilah, operasi dapat dikatakan telah mencapai tujuannya. Masjidil Haram kembali berada dalam kendali penuh pemerintah Saudi dan konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa hari berhasil dihentikan. Namun akhir dari pertempuran ini tidak membawa suasana yang sepenuhnya lega. Kerusakan yang terjadi, korban yang jatuh, dan dampak psikologis yang ditinggalkan menciptakan kesan yang lebih kompleks. Bagi pemerintah Saudi, berakhirnya krisis ini menjadi hasil dari serangkaian keputusan yang diambil di bawah tekanan tinggi. Bagi masyarakat, peristiwa ini meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi di tempat yang selama ini dianggap paling aman. Dan bagi dunia Islam secara luas, kejadian ini menjadi peristiwa yang sulit dilupakan karena menyentuh simbol yang memiliki makna sangat mendalam. Runtuhnya perlawanan di dalam masjid menandai berakhirnya fase konflik bersenjata, tetapi tidak menutup seluruh rangkaian peristiwa. Justru dari titik inilah, proses berikutnya mulai berjalan, penangkapan yang lebih luas, pengadilan terhadap para pelaku, dan keputusan-keputusan besar yang akan menentukan bagaimana negara merespons peristiwa ini dalam jangka panjang. Setelah situasi di Masjidil Haram berhasil dikendalikan, perhatian pemerintah Saudi segera beralih pada tahap berikutnya, memastikan bahwa seluruh jaringan yang terlibat dapat diidentifikasi dan ditindak secara hukum. Operasi keamanan tidak berhenti pada lokasi kejadian, tetapi meluas ke berbagai wilayah. Aparat mulai melakukan penangkapan terhadap individu-individu yang diduga terlibat, baik sebagai bagian dari kelompok inti maupun sebagai pendukung logistik dan komunikasi. Proses ini berlangsung dengan pendekatan yang terkoordinasi. Informasi yang diperoleh dari penangkapan awal digunakan untuk menelusuri hubungan antar anggota, sehingga jaringan yang sebelumnya tersembunyi dapat dipetakan secara lebih jelas. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang ditahan meningkat secara signifikan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga berusaha memastikan bahwa tidak ada struktur yang tersisa yang dapat memicu kejadian serupa di kemudian hari. Di sisi lain, proses hukum mulai disusun untuk menangani para pelaku utama. Pengadilan dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek sekaligus, penegakan hukum negara dan legitimasi religius. Dalam sistem Saudi, kedua aspek tersebut saling terkait, sehingga keputusan yang diambil harus mencerminkan keduanya. Tuduhan terhadap para terdakwa mencakup pemberontakan bersenjata, pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan tindakan yang mengganggu keamanan di tempat paling suci dalam Islam. Juhaiman Al-Otaibi sebagai tokoh sentral menjadi salah satu terdakwa utama dalam proses ini. Bersama sejumlah anggota inti lainnya, ia dihadapkan pada persidangan yang menentukan nasib mereka.
Pengadilan ini bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga pesan politik bahwa tindakan semacam ini tidak akan ditoleransi. Keputusan yang diambil akan menjadi acuan bagi penanganan ancaman serupa di masa depan. Hasilnya, Juhaiman dan sejumlah anggotanya dijatuhi hukuman mati. Eksekusi dilakukan secara publik di beberapa kota sebagai bentuk penegasan keputusan negara. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kendali penuh dan mampu merespons ancaman secara tegas. Namun dampak dari peristiwa ini tidak berhenti pada penegakan hukum. Di tingkat masyarakat, kejadian tersebut meninggalkan kesan yang mendalam. Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana sebuah kelompok dapat berkembang hingga mampu melakukan aksi sebesar itu tanpa terdeteksi lebih awal. Rasa aman yang sebelumnya dianggap pasti, kini tergantikan oleh kesadaran bahwa ancaman dapat muncul dari dalam. Di tingkat internasional, dunia Islam memberikan perhatian besar terhadap peristiwa ini. Masjidil Haram bukan hanya milik satu negara, tetapi milik umat Islam secara global. Oleh karena itu, setiap kejadian yang terjadi di dalamnya berdampak luas bagi umat Islam di seluruh dunia. Pemerintah Saudi harus mengelola persepsi ini dengan hati-hati, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan kondisi, bukan sebuah pelanggaran. Salah satu dampak jangka panjang yang paling terlihat adalah perubahan arah kebijakan dalam negeri. Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah yang lebih berhati-hati dalam mengelola perubahan sosial. Pendekatan terhadap kehidupan publik cenderung lebih konservatif, dengan penekanan yang lebih kuat pada norma-norma religius. Kebijakan ini bukan hanya reaksi terhadap peristiwa yang terjadi, tetapi juga upaya untuk mencegah munculnya ketegangan serupa di masa depan. Raja Khalid bin Abdul Aziz sebagai pemimpin negara pada saat itu berada dalam posisi untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan tuntutan perubahan. Keputusan-keputusan yang diambil setelah peristiwa ini menunjukkan adanya penyesuaian arah, di mana pemerintah berusaha memperkuat legitimasi melalui pendekatan yang lebih dekat dengan nilai-nilai religius masyarakat. Dengan demikian, fase setelah krisis tidak hanya berisi penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar. Peristiwa yang terjadi di Masjidil Haram telah memaksa negara untuk mengevaluasi kembali berbagai aspek, mulai dari keamanan hingga kebijakan sosial. Dampaknya tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk arah perkembangan Arab Saudi dalam tahun-tahun berikutnya. Peristiwa yang terjadi pada November tahun 1979 meninggalkan jejak yang tidak mudah dilupakan. Bukan hanya karena skala kekerasan yang terjadi, tetapi karena lokasi dari peristiwa itu sendiri. Masjidil Haram selama ini dipahami sebagai ruang yang berada di luar konflik, tempat di mana batas-batas dunia luar seolah berhenti. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan tempat yang paling dijaga sekalipun tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika manusia yang pada akhirnya selalu membentuk sebuah sejarah. Apa yang terjadi di dalam kompleks itu bukan sekadar bentrokan bersenjata, tetapi pertemuan antara keyakinan, kekecewaan, dan keputusan yang diambil dalam kondisi ekstrem. Sebuah keyakinan yang awalnya tumbuh dalam lingkup terbatas, perlahan berkembang menjadi kerangka yang membenarkan tindakan nyata. Dalam proses tersebut, batas antara pemahaman religius dan aksi radikal menjadi kabur, hingga akhirnya menghasilkan peristiwa yang dampaknya meluas jauh melampaui tempat kejadian. Di sisi lain, respons negara menunjukkan bagaimana kekuasaan harus bergerak dalam ruang yang penuh keterbatasan. Keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan efektivitas, tetapi juga legitimasi. Setiap langkah berada di antara dua tekanan, kebutuhan untuk mengakhiri krisis dan kewajiban untuk menjaga nilai yang dianggap sakral. Ketegangan inilah yang membentuk cara peristiwa ini ditangani, sekaligus menentukan arah kebijakan setelahnya. Peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa perubahan sosial, jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang seimbang, dapat membuka ruang bagi munculnya interpretasi yang berbeda-beda.
Ketika sebagian melihat perubahan sebagai kemajuan, sebagian lainnya dapat memaknainya sebagai ancaman. Dari perbedaan inilah potensi konflik mulai terbentuk dan dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hingga hari ini, kejadian tersebut masih menjadi bagian penting dalam sejarah modern dunia Islam. Ia menjadi pengingat bahwa hubungan antara agama, masyarakat, dan kekuasaan tidak pernah sederhana. Setiap elemen saling memengaruhi, dan ketika keseimbangannya terganggu, dampaknya dapat muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Peristiwa di Masjidil Haram bukan hanya kisah tentang masa lalu, ia adalah cerminan dari bagaimana keyakinan, keputusan, dan kondisi sosial dapat bertemu dalam satu titik dan mengubah arah sejarah dalam waktu yang sangat singkat.